Sekarang tuh dari SD, SMP, SMA itu biaya pendidikan udah gratis. Udah gratis belum sih? Udah gratis. SD sama SMP itu kalau tidak salah di periodenya SBY ya. Kemudian SMA periodenya Jokowi. Oh, jadi sebelum Jokowi itu SMA masih bayar? Masih. Nah, waktu periode ini, periode SBY itu wajib belajar 9 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Emang Jokowi itu dari berapa sih? 2014 sampai 2019. 2024 kemarin udah selesai. Jadi 10 tahun. Iya. Nah, periode. Artinya memang para presiden ini mereka meninggalkan legasi yang sangat baik sekali untuk bangsa ya. Ingat, bukan untuk satu orang, dua orang, untuk bangsa. Jadi kebaikan mereka itu nanti insya Allah juga akan dipertimbangkan. Jadi jaga lisan kita dari menggunjing pemerintah, nggak boleh. Jangankan pemerintah ya, apalagi digunjing di depan orang gitu ya. Orang tua kita aja gitu ya, digunjingnya nggak ada orang lah gitu, kita ngedengar kan marah. Iya. Aku di depan nggak boleh itu. Dan kayaknya kurang iman dan kurang akal ketika seorang itu mengatakan si ini goblok, si ini, presiden ini, ini kurang akal ya. Kalau kelihatan secara intelektual bagus, tapi akalnya kurang waras. Ketika dia mengatakan seperti itu di halayak ramai gitu, nggak boleh. Nah, pendidikan itu sudah gratis. Alhamdulillah sekarang 12 tahun pendidikan gratis. Namun tadi itu masih banyak gitu yayasan-yayasan yang atau lembaga-lembaga pendidikan yang sangat mahal sekali. Masuknya sampai 30 juta kan. Terus SPP-nya itu 3 juta. SPP-nya. Nah, itu SPP itu ya belum buat dia jajannya, buat anak itu yang ini. Belum buat adiknya, belum buat keluarga, belum buat dapur, belum buat bensin. Itu berapa yang harus dihabiskan? Artinya banyak sekali yang harus dikeluarkan, kos yang harus dikeluarkan itu. Artinya seperti ini. Tidak buruk, sekali lagi tidak buruk, bahkan baik, sangat baik ketika menyekolahkan di lembaga pendidikan yang bagus. Cuma kita juga harus ada tujuan. Ya, tujuannya menyekolahkan anak baik di SMA lah, nggak apa-apa, SMA yang oleh pemerintah sudah digratiskan, maupun di sekolah bonafit yang mengeluarkan banyak biaya. Harus ada harus ada tujuan. Harus ada feedback. Tujuannya apa? Seperti itu kan. Nah, tujuannya itu ya, kita berharap anak ini menjadi insan yang bertakwa. Kalau bahasa umumnya anak soleh gitu ya. Anak yang bertakwa. Kalau seandainya gitu menyekolahkan di sekolah yang mahal, bonafit gitu ya, hanya untuk menjadi PNS, hanya untuk menjadi dokter, hanya untuk menjadi TNI, hanya untuk menjadi Polri gitu ya. Dari SMA sekolah yang gratis aja bisa negeri ya. Nih bisa kalau hanya untuk tujuannya kerja. Terus juga di tempat kerja. Kalau seandainya tujuannya kerja, ini anak SMA bergajul. Kemudian dia kuliah, kemudian dia kerja bareng gitu tuh. Terus di sekolahnya sama aja, waktunya ngajar, gajinya juga sama. Jadi kayaknya nggak ada beda. Padahal kan ini ngeluar kos yang besar. Nah, ketika kita berharap gitu ya anak ini bertakwa, di samping juga disekolahkan di tempat yang mahal, kita juga mengajarkan di rumah ya, anak-anak. Untuk agar anak ini jadi anak yang soleh, bertakwa gitu ya. Nah, ketika dia kerja, minimal beda lah dengan orang-orang dari cara bersikap, kemudian juga apalagi khususnya muamalah dengan Allah. Mereka sedang ngopi, ini anak yang bertakwa sedang ngobrol. Ketika ada panggilan azan gitu ya, didahulukan panggilan Allah, gitu kan? Nggak usah ngobrol dulu, ya kan? Kemudian juga tahajudnya, duhanya, kemudian juga sedekahnya, puasanya, itu orang yang bertakwa. Ingat, benefitnya, keuntungannya anak bertakwa bagi orang tua ini, di samping berbakti kepada orang tua, menjadikan sedap dipandang mata, ketika orang tua wafat, nggak usah didoakan, ini seluruh amalan-amalan anak, dari sholatnya, tahajudnya, duhanya, sedekahnya, puasanya, itu otomatis ngalir otomatis. Tanpa didoain. Apalagi didoakan, itu sudah ngalir. Begitu keuntungan jadi orang-orang soleh.
Nah, punya keuntungan jadi anak soleh. Kemudian di akhiratnya, ketika orang tua nih soleh, anaknya bertakwa, ternyata anaknya kedudukannya tinggi di akhirat. Ingat ya, ini asli ingat. Nurholis punya anak, atau semuanya Imral punya anak. Ketika anaknya itu bertakwa, surganya tertinggi. Sementara surga orang tuanya di bawah. Itu oleh Allah apa? Ditinggikan derajat orang tuanya ke surga tertinggi. Bisa ditarik. Sama seperti di dunia. Ketika di dunia sukses, anak-anak, kadang kalau dia soleh, orang tua itu dikasih. Ada imbasnya, bahkan ditarik, udah ibu sama bapak, ikut saya aja. Nah, itu keuntungan jadi orang soleh. Maka dari itu untuk bapak-bapak, gitu ya, untuk bapak-bapak atau untuk orang tua semuanya, ketika termasuk saya pribadi, ketika menyekolahkan anak harus ada tujuan. Tujuannya apa? Membentuk anak yang bertakwa sebagai